Oke, kali ini kita akan membahas deret geometri tak hingga. Nah, perhatikan bahwa untuk deret geometri tak hingga itu adalah deret geometri dengan banyak suku yang tak berhingga. Untuk deret geometri tak hingga dengan rasio lebih dari 1 itu tidak dapat dihitung karena deretnya pasti semakin lama semakin besar. Sementara untuk deret dengan rasio antara -1 dan 1 tetapi bukan 0 itu dapat dihitung karena nilai sukunya semakin kecil mendekati 0. Nanti kita akan mengenal istilah deret divergen, yaitu jika deret itu tidak mempunyai nilai, kemudian deret konvergen itu adalah deret geometri tak hingga yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Kita perhatikan contoh yang berikut ini. Tentukan S tak hingga dari 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8. Nah, kalau kita perhatikan deret ini semakin lama semakin kecil, ya. Semakin lama semakin kecil dan deret ini akan semakin mendekati 0. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita perhatikan yang diketahui dari deret ini. Pertama, suku pertama, ya. Suku pertama A sama dengan 1. Kemudian kita juga bisa ketahui rasio. Rasio adalah kita bisa ambil suku kedua dibahagi suku pertama. Jadi kalau kita tentukan 1/2 dibahagi 1 itu sama saja dengan 1/2. Berarti kita bisa langsung menggunakan rumusnya S tak hingga. Rumusnya adalah A per 1 kurang R. A per 1 kurang R. Berarti kita bisa dapat hasilnya A itu 1. Kemudian R-nya 1/2. Jadi ini adalah 1 kurang 1/2. Penyebutnya 1 kurang 1/2 adalah 1/2. Pembilangnya 1 dibagi 1/2 nilainya adalah 2. Jadi S tak hingga dari deret di atas adalah 2. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Bagaimana kalau ada deret seperti ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Kita lihat R-nya ini, R-nya 2 bahagi 1. R-nya 2 bagi 1. 2 bahagi 1 sama dengan 2, ya. Yang ternyata lebih dari 1. Jadi ini S tak hingganya itu tidak dapat kita hitung atau bisa kita tulis juga S tak hingga sama dengan tak hingga, ya. Karena suku-sukunya semakin lama semakin besar, ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan S tak hingga dari 1000 tambah 100 tambah 10 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa tentukan suku pertama. Suku pertama adalah 1000. Kemudian R kita bisa dapat dari 100 bahagi 1000 atau boleh juga 10 bagi 100.
10 bagi 100 yang nilainya adalah 1/10. Berarti kita bisa hitung S tak hingganya langsung gunakan rumus A/1 kurang R. Nilai A-nya adalah 1000 dibahagi 1 kurang 1/10 atau sama dengan pembilangnya 1000, 1 kurang 1/10 adalah 9/10, atau ini bisa kita tuliskan 1000 dikali 10/9. Nilainya adalah 1111,11 ya. Jadi nilai S tak hingganya adalah 1111,11 ya. Kita lanjut dengan contoh berikut. Suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 10 dan suku pertamanya 10. Hitunglah 6 suku pertamanya. Kita lihat yang diketahui, deret geometri tak hingga jumlahnya 20. Berarti kita bisa tulis sini S tak hingga sama dengan 20. Kemudian diketahui suku pertamanya 10, berarti A-nya adalah 10. Jadi kalau kita gunakan rumus S tak hingga itu sama dengan A/1 kurang R. Berarti S tak hingganya kita masukkan 20 sama dengan suku pertamanya adalah 10. Kemudian penyebutnya adalah 1 kurang R. Nah, ini bisa kita selesaikan. Ini 20 kali 1 kurang R itu sama dengan 10. Atau kalau kita kalikan ke dalam, ini adalah 20 kurang 20R sama dengan 10. Lanjut, ruas kiri kita tinggalkan negatif 20R itu sama dengan 10 kurang 20. 10 kurang 20 atau ruas kanannya itu adalah negatif 10. Kalau kita masing-masing ruas kita bahagi negatif, kita bahagi negatif atau ya bisa langsung saja kita hitung R itu adalah negatif 10 bahagi negatif 20. Nilainya adalah 1/2. Nah, yang ditanya adalah 6 suku pertama. Nah, 6 suku pertama berarti kita mencari S6. Kita mencari S6 dengan rumus A kali 1 kurang R pangkat N dibahagi 1 kurang R. Kalau semua unsurnya kita masukkan, kita bisa dapatkan A-nya adalah 10, kemudian 1 kurang. R-nya adalah R-nya 1/2 ya. 1/2 dipangkatkan 6
1/2 pangkatkan 6 itu sama dengan 1/24. 1/64 ya. 1/64. Di bawahnya 1 kurang 1/2. 1 kurang 1/2 itu nilainya adalah 1/2. Kita bisa tulis hasilnya. Yang di pembilang itu adalah 10 dikali 1 kurang 1/64 itu adalah 63/64. Kemudian pembilangnya adalah 1/2. Kita bisa hitung ya, yang 1/2 bahagi 1/2 bisa dijadikan kali 2, sehingga kita bisa dapat 10 dikali 63/64 dikali 2 ya. Kita bisa hitung, kita akan dapat hasilnya adalah 315/16. 315/16. Iya. Atau nanti kalau disederhanakan itu nilainya adalah 11/16 ya. Ini sama saja nilainya dengan 11/16. Oke. Kita lanjut dengan bagaimana untuk kasus sebuah bola yang dilempar ke atas. Nah, kita perhatikan kalau bola dilempar ke atas, ini ya, jalur pertamanya akan sama dengan jalur turun ya. Lintasan naik itu pasti sama dengan lintasan turun ya, karena dilempar ke atas. Lintasan naik sama dengan lintasan turun. Perhatikan bahwa itu akan berulang terus ya, berulang terus sampai akhirnya bola itu berhenti ya. Perhatikan. Nah, kalau kita lihat untuk panjang lintasan keseluruhannya adalah panjang lintasan naik. Ini kan panjang lintasan naik itu akan berbentuk sebagai suatu deret geometri tak hingga ya, dan seterusnya. Kemudian ini lintasan turun. Lintasan turun juga akan membentuk deret geometri tak hingga, sehingga kita bisa tuliskan bahwa keseluruhan panjang lintasan itu adalah 2 dikali dengan S tak hingga. Ini duanya, sementara ini adalah rumus S tak hingga. Nah, bagaimana dengan kasus kalau bola dijatuhkan ke bawah? Dijatuhkan ke bawah berarti dasarnya dari sini ya, baru dia jatuh ke bawah. Pada saat bola itu naik pasti tidak sepenuhnya ya, tidak akan sama dengan tinggi awal atau nilai A. Tentunya itu akan tergantung dari jenis bola yang digunakan, tetapi pada dasarnya itu tidak akan sama. Nah, ini pada saat dia naik, pada saat dia turun lintasannya sama ya. Pada saat dia naik lintasannya pasti sama dengan yang lintasan turun. Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau kita akan menghitung panjang lintasannya, maka ini kalau kita kategorikan ini, yang ini adalah satu paket. Satu paket sama seperti yang bola dijatuhkan, dilempar ke atas. Ini sendiri adalah nilainya adalah 2 kali S tak hingga. Nah, kita akan
Ya, jadi ini adalah 2 dikali yang seperti pertama tadi ya, lintasan dari bola yang dilempar ke atas. Kenapa dikurangi A? Karena yang dihitung adalah pada saat bola memantul, sehingga rumus yang didapat itu adalah panjang lintasan adalah 2 dikali A per 1 kurang R dikurangi A. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Ya. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, kita akan menggunakan rumus yang pertama ya. Kita akan gunakan rumus ini ya, bukan yang ini ya. Karena bola dilemparkan ke atas, sehingga kita bisa langsung kerjakan di sini. Panjang lintasan itu adalah 2 dikali nilai A itu adalah 6 bahagi 1 kurang 1/2 ya tadi. Itu sama dengan 2 kali 6 dibahagi 1/2. Nah, kalau kita hitung itu adalah 6 bahagi 1/2 sama saja dengan 6 kali 2/1. Jadi ini adalah 2 dikali 6 kali 2/1 itu adalah 12, sehingga hasilnya adalah 24. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 24 meter ya. Kita lihat contoh yang lain. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter ya, ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Ini bola dijatuhkan dari atas, berarti kita akan menggunakan rumus yang kedua ya. Kita akan menggunakan rumus yang kedua, berarti bisa kita tulis seperti ini. Panjang lintasan itu sama dengan 2 dikali A-nya 5 bahagi 1 kurang R. R-nya adalah 3/5 dikurangi nilai A adalah 5. Ya, seperti ini. Kemudian bisa kita lanjutkan. Ini bisa langsung ke dalam. 2 kali 5 itu 10 bahagi 1 kurang 3/5 adalah 2/5 dikurangi 5 lagi. Kemudian 10 dibahagi 2/5 boleh kita tulis 10 kali 5/2. 10 kali 5/2 dikurangi 5. Ini bisa kita sederhanakan. Ini tinggal 5. Berarti hasilnya adalah 5 kali 5 dikurangi 5. 20 kurang 5 atau maaf ya. 5 kali 5 25 ya. 25 dikurangi 5 itu sama dengan 20. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 20 meter. 20 meter. Oke, itu
contoh kedua. Dan demikian pembahasan untuk deret geometri tak hingga. Semoga bermanfaat.